Baik, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang simple, ya. Yang simple. Ya, kalau hidup ini udah simple, ya jangan disusahin lah. Saya waktu kuliah, profesor saya bilang begini, dia kalau kasih kuliah 2 poin. Ya, 2 poin, dan kalau dia tanya kepada mahasiswa, 2 poin ini kamu sudah mengerti nggak? Richard mengerti nggak? Saya bilang poin pertama saya mengerti sekali, Prof, tapi kedua belum terlalu. Boleh nggak Prof jelasin yang kedua dulu? Gitu. Terus dia bilang begini, Richard, hidup ini jangan terlalu dipaksain. Yang kita tahu ya bersyukur, yang nggak tahu ya udahlah, itu kemuliaan Tuhan lah. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini simple, tapi jangan dibikin susah. Banyak pendeta-pendeta juga yang kadang-kadang kalau mau khotbah pusing sekali. Aduh, ayat apa yang mau diambil gitu, ya. Padahal khotbah itu gampang. Saya guru, ya, guru homiletik, ilmu berkhotbah, ya, dan saya tidak membuat khotbah itu susah, ya. Khotbah itu sebenarnya gampang, tapi yang bikin susah itu banyak hamba-hamba Tuhan yang mau berkhotbah. Jadi simple aja hidup ini, ya. Nah, hari ini kita mau bicara, ya, saudara-saudara yang ada di mana saja saudara berada, kita sudah diberkati lewat ujian dan juga kesaksian dari Ibu Nelly, ya. Dan itu sangat memberkati kita. Dan sekarang kita masuk dalam firman. Saudara yang bawa Alkitab atau bisa ditulis, Ibu Deborah, bisa, kalau bisa dilihat, diperlihatkan, kita bisa baca bersama, yaitu Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 20. Hari ini kita mau bicara tentang godaan di tengah badai. Ya, godaan di tengah badai. Kalau saudara tidak bisa, ini saya akan baca untuk saudara. Oke. Ya, bisa, ya. Memang kalau orang Kristen itu sekarang gampang, ya. Ke gereja aja nggak bawa kitab, ya. Kalau mati baru bawa kitab, ya. Jadi ada banyak orang Kristen itu hidup nggak rohani tapi mati rohani sekali, ya. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 20. Ya. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Ayat 17, dan ya setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti, ya, liliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di Beting Sirtis, ya, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ya, saudara bisa lihat tekanan-tekanan saya di sana, ya. Ayat 19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20, ya. Mari kita sama-sama, kalau saudara bisa membaca, sama-sama 2, 3.
Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah sama-sama membacanya, dan saya beri tema hari ini adalah godaan di tengah badai. Godaan di tengah badai. Ujian iman sesungguhnya bukanlah apa masalah itu. Ya, saudara bisa catat. Ujian iman orang Kristen sesungguhnya bukanlah apa masalah itu. Tetapi bagaimana kita menangani masalah itu yang penting. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah bertanya ketika kita ada dalam masalah, Tuhan tidak pernah bertanya masalahmu berat atau tidak. Tidak. Tapi Tuhan selalu menunggu bagaimana action kita, sikap kita di dalam menangani sebuah persoalan. Karena bekal-bekal yang ada dalam kita udah ada. Kuasa Tuhan, roh di dalam kita lebih besar. Kita diberikan semangat ilahi dalam hidup. Itu sebabnya ya saya mencatat sini keadaan ya yang kedua, saudara lihat, itu yang pertama ya. Yang pertama, ujian iman sesungguhnya bukan apa yang menjadi masalah itu, tapi bagaimana kita menanganinya. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan selalu tidak terlalu kuat. Ya, catat baik, keadaan tidak terlalu kuat untuk menghancurkan seseorang. Itu sebabnya kalau orang hancur karena sebuah persoalan, sebuah fitnah, sebuah masalah hidup, itu saya sebut mati sia-sia. Karena memang Alkitab berkata keadaan selalu tidak terlalu kuat. Masalahmu tidak terlalu kuat untuk menghancurkan hidup seseorang. Reaksi yang kita berikan terhadap suatu masalah itulah yang menciptakan you menang atau you kalah. Ibu Nelly tadi bagus ya. Jadi kemenangan itu ada sebuah pilihan yang dia ambil. Ya, banyak orang mati justru dalam kepahitan kok. Saya ya mungkin Pak Stefano, Ibu Iva, Ibu Deborah, dan semua pelayan-pelayan sini. Ngertilah bagaimana menangani orang sakit. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang sakit karena sebuah kepahitan hidup. Bahkan pelayan Tuhan pernah sakit hati sampai akhirnya memilih untuk mati. Ya, saya pikir Ibu Nelly tadi luar biasa. Bisa keluar dari kepahitan, berikan pengampunan, itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya Ibu Nelly dan semua, saya kasih satu ungkapan ya. Ungkapan ini berkata begini. Kalau Anda mengampuni seseorang, maka Anda sedang mengeluarkan seseorang itu dari dalam penjara. Dan orang itu bebas dari dalam penjara ketika engkau mengampuni seseorang. Dan orang yang engkau bebaskan dari dalam penjara adalah dirimu sendiri. Ya, tadi Bu Nelly bilang apa? Setelah aku mengampuni, aku rasanya lega. Memang benar. Itu sesuatu pembebasan yang kita lakukan sendiri. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, saya juga banyak melayani orang yang punya kebencian sampai dia mati. Itu sebabnya ya kita ini semua nih ya, kita semua yang masih sehat semua. Ini sehat semua ya, sehat. Justru dari sekarang kita harus bisa mengampuni orang. Tapi kalau udah di ruang ICU, kita minta orang itu mengampuni. Itu hanya Tuhan saja yang bisa
menentukan dia mengampuni apa tidak. Karena manusia itu makhluk psikosomatis. Antara jiwa dan tubuh itu sangat berhubungan. Ketika Anda sakit fisik, apalagi sudah terkapar di ruang ICU, untuk kita minta dia mengampuni orang, itu sangat susah. Karena tubuhnya itu sangat berkaitan dengan jiwa. Itu sebabnya Alkitab bilang apa? Kawal, peliharalah, ya, dengan sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Ya, banyak orang rohaninya bagus, jempol. Tapi jiwanya itu stres terus. Jiwanya stres terus, diikuti dengan tubuhnya yang sakit. Itu sebabnya orang kalau saya selalu khotbah, saya bilang, kalau you mengampuni orang ya sekarang. Dari sekarang you harus mengampuni. Jangan tunggu di ruang ICU, baru you mengampuni orang. Nggak bisa, karena ketika orang udah ada di ruang ICU, udah nggak bisa apa-apa, itu kesadaran untuk memberikan pengampunan itu agak susah sekali. Ya, itu sebabnya ya mulai dari sekarang kita jaga, kita kawal tubuh, jiwa, dan roh. Ya, itu sebabnya saya lagi menciptakan hukum kemanusiaan. Hukum kemanusiaan itu saya ciptakan. Ya, ada salib Kristus, vertikal hukum Tuhan yang harus kita jalani, horizontal hukum kemanusiaan, yaitu pola dalam kehidupan. Kemarin waktu COVID ya, mungkin Pak Steph, Ibu Iva, dan semua punya Ibu Deborah dan sebagainya, semua punya data-data tentang kematian karena COVID. Ya. Itu banyak ya, banyak. Untuk kita di GBI aja itu hampir 500 pendeta mati karena COVID. Ya. Nah itu apa? Ya, itu masalahnya apa? Gitu. Apakah Tuhan menutup mata? Tidak. Ya, kadang-kadang kita jalani hukum Tuhan, kita tidak melakukan pola dalam kehidupan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kawal itu terpelihara dengan sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kita harus jaga tubuh, olahraga. Kita harus jaga tubuh, jaga makan, ya, jangan makan sembarang. Ya, saya suka bercanda. Banyak di gereja itu kan janda, ya, janda, banyakkan janda daripada dudanya. Ya, karena banyak hasil penelitian 7 dari 10 pasangan suami istri ya mati duluan, 7 itu laki. Ya, saya nggak tahu kenapa. Saya suka bercanda begini. Ya, bagaimana bapak-bapakmu sehat, makan aja nggak pernah dijaga gitu. Ya, kalau istri dia masak, ya makan suaminya. Suami bilang, masak nggak kenyang gitu. Nah, istri kenyang terus, suami yang makan, suami yang mati duluan. Ya, karena itu sebabnya kalau orang-orang tua sekarang, ibu-ibu yang udah berumur 70 ke atas, makannya apa? Ya paling nasi sayur asem, sop, itu aja, itu yang bikinnya sehat. Ya, kalau laki-laki kan hajar, mau makan apapun dia hajar gitu. Itu sebabnya kolesterol naik terus ya. Jadi kita harus menjaga ya. Nah, kembali bahwa yang pertama tadi, ujian sesungguhnya bukanlah seperti apa masalah itu. Jadi bukan masalah itu yang kita harus lihat ya. Tapi bagaimana sikap kita menangani masalah itu. Yang kedua, keadaan atau masalah itu tidak terlalu kuat untuk menghancurkan Anda. Jadi jangan sampai mati sia-sia karena kepahitan, mati sia-sia karena kebencian, mati sia-sia karena nggak punya duit. Ya. Kita ini sebenarnya yang kita harus jaga ini mulut. Ada orang yang ya di WA grup saya, ada orang yang kirim. Ada orang yang punya Rolls Royce, ya, mobil Rolls Royce ya. Dia lihat di bandara ada orang turun dengan private jet. Dia bilang, aduh,
Aku harus punya private jet baru aku bisa bahagia. Gitu. Dari dalam mobil dia ngomong. Tiba-tiba ada seorang bilang, mobil Bapak bagus ya. Gitu. Ya, mobil Bapak bagus. Saya kalau punya mobil kayak Bapak, saya bahagia sekali. Terus tiba-tiba ada orang lagi di situ, dia tendang mobil butut dia. Ya, mungkin mobil sejuta umat kayak Avanza. Dia tendang-tendang, dia bilang, mobil jelek. Ya, tiba-tiba ada orang lewat. Pak, mobil kenapa ditendang? Ya, mobil rusak ya? Enggak rusak. Cuma saya kesal aja. Udah berapa tahun saya pakai ini nggak ganti-ganti. Gitu. Ya, dia bilang gini, Pak, aduh, Bapak masih punya mobil ya. Bapak punya mobil aja, Bapak gitu. Saya nggak punya mobil, Pak. Ya, justru saya lebih stres, Pak. Nah, sekarang kembali bahwa semua itu kembali di mulut tadi. Ya, mulut ini. Kadang-kadang kalau bicara tentang mengucap syukur itu, ini semua kita harus kembali ke mulut kita. Bahwa hidup ini harus mengucap syukur. Jadi masalah yang kita hadapi itu tidak terlalu kuat untuk menghancurkan seseorang. Kalau kita mampu bersyukur. Ya, itu yang kedua. Nah, saya mencatat sini bahwa Tuhan ingin kita menang. Ya, godaan di tengah badai. Tuhan ingin kita menang. Tuhan bukan Allah yang sadis. Yang biarkan saudara sakit, menderita, kekurangan, dan seterusnya. Tuhan itu Allah yang mau kita menang. Sebab kapanpun Dia mengizinkan kita masuk ke dalam awan kelabu, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Tuhan ingin kita menang. Meskipun kenyataannya tidak sedikit orang yang gagal dalam kehidupan, dalam suatu masalah. Alasan utama hal ini adalah mereka tergoda di tengah badai. Itulah yang menjadi tema kita sore hari ini. Godaan di tengah badai. Dari ayat Kisah Para Rasul 27 ya, ayat 14 yang tadi kita baca sampai 20, ya, itu dikatakan bahwa Alkitab menceritakan suatu ekspedisi pelayanan Paulus yang dilanda angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Ya, dia tidak tahan. Nah, ya, di sini kita belajar bahwa Anda dapat melihat ini situasi di mana keadaan menjadi lawan dan bukan menjadi sahabat. Paulus itu sebelum berangkat, saudara, dia senang, mereka gembira semua. Tapi begitu mereka masuk ke laut, disitulah berubah gelombang. Itu yang saya sebut bahwa keadaan berubah menjadi lawan. Saya dengan Pak Gembala GBHMJ, Pak Pastor Helmianto, itu suka mancing. Kita suka mancing dan hobinya memang hobi bersama. Ya, Pak Gembala suka mancing, saya pun juga suka mancing. Kita kalau keluar dari Pantai Mutiara pagi, wih, itu teduh sekali. Sampai dibilang gini, wah ini luar biasa, pantainya teduh banget. Tapi begitu kita sampai di laut, gelombang. Itu yang saya sebut dengan keadaan berubah menjadi lawan. Kalau hari ini saudara punya keadaan baik, senang, sukacita, tapi apakah Anda mampu ketika berada di dalam sebuah keadaan yang berubah? Ya, itu. Saya punya sebuah khotbah berjudul Kuat di Dalam Kehidupan. Kuat di dalam kehidupan itu bukan berarti begini ya. Bukan berarti begini. You kuat dalam menghadapi masalah, you kuat dalam menghadapi persoalan. Bukan itu. Ketika you berada di titik bawah, titik terendah,
you bisa bangkit kembali dari tangga 0 sampai tangga atas. Itulah orang-orang yang kuat. Kalau you kuat menghadapi persoalan aja, semua orang bisa. Tetapi ketika engkau jatuh di titik 0, engkau berada di titik 0, engkau bisa bangkit keluar. Justru itulah yang Alkitab berkata, teguhkanlah hati. Kuatkan dan teguhkan. Saya banyak melihat orang yang bicara Tuhan, orang yang bicara tentang mujizat, ketika berada di titik 0. Ya, Smith Wigglesworth, seorang yang hebat dalam penginjilan. Ketika dia di usia 72 tahun, dia mengalami sakit luar biasa. Sampai dia berkata begini, Tuhan, kenapa aku bisa menyembuhkan orang, tapi aku sendiri sakit? Ada keputusasaan. Ya, Smith Wigglesworth itu, akhirnya Tuhan menambahkan dia usia. Dan dia mati usia 80 berapa 6 ya, kalau tidak salah. 10 tahun apa 15 tahun dari umur 72 itu. Ya, itu sebabnya dalam kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Saya melayani banyak hamba Tuhan, saya melayani banyak pelayan-pelayan Tuhan yang juga kecewa ketika keadaan yang senang berubah menjadi lawan. Saya banyak ketemu teman-teman saya yang tadinya ada dalam semangat, yang ada dalam kehidupan yang sukacita. Tapi begitu ada masalah, semua tidak punya kekuatan untuk bangkit. Marilah, hidup ini adalah hidup yang sederhana, yang simpel. Jangan dibikin susah, karena hidup ini udah susah. Kita jadi orang Kristen harus kuat. Di titik 0 apapun kita berada, kita bisa bangkit. Itulah orang-orang yang hebat. Nah, ada beberapa godaan di tengah badai hidup. Ya, yang pertama coba kasih keluar ayat 15. Ya, ayat 15 dari Kisah 27 tadi ya, ayat 15. Ya, jadi godaan di tengah badai hidup. Ayat 15. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Oke, yang pertama adalah godaan di tengah badai hidup. Yang pertama, ya, saat keadaan menjadi lawan adalah membiarkan diri Anda begitu saja. Ya, di situ dikatakan apa? Kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Yang pertama, saudara, ketika orang ada dalam masalah, dia membiarkan dirinya begitu. Saya banyak lihat orang ketika ada masalah justru malah nggak mau action, tidur-tidur di kamar. Ada ibu-ibu telepon, Pak Richard, bisa nggak kasih keluar anak saya dari dalam kamar? Saya tanya balik, emang Bu itu dia terkunci di kamar Bu? Bukan Pak, dia udah stres dengan hidupnya gitu, dia putus cinta, dia di kamar terus, dia nggak mau keluar, ya. Kita suruh dia keluar, dia malas, dia di dalam main handphone terus. Nanti kita tidur, dia kayak tikus, kucuk-kucuk cari makan, dia masuk lagi gitu. Ini yang saya sebut bahwa ketika orang ada dalam masalah, membiarkan godaannya, dia biarkan dirinya begitu saja. Ya, itu sebabnya saudara, hidup ini kita tahu bahwa hidup ini kan berjalan terus, ya. Berjalan terus. Saya selalu bilang, tidak ada orang yang gagal, yang ada orang berhenti. Ada ada cewek datang ke saya, ya, dia datang ke mimbar depan, dia bilang begini, Pak Richard, tolong doakan saya dong. Usia saya itu 52. Saya bilang, doa apa? Saya mau Pak Richard doain saya dapat suami. Saya kaget, usia 52 kok baru mau cari ini. Saya bilang begini, saya tanya balik, usia 25 kemana? Kok sekarang 52 baru datang? Gitu.
Ya saya kecewa sama cowok saya. Dia hianati saya dan saya nggak mau lagi. Ya saya kesal sama laki-laki. Tapi sekarang saya sadar Pak, gitu. Tapi saya sadar. Terus saya tanya, bercanda sama dia. Tapi sadar terlambat. Ya. Terus dia bilang begini, tidak ada perkara yang mustahil bagi Yesus. Ya saya langsung jawab, ya bagi Yesus tidak ada mustahil. Tapi bagi Richard mustahil, lu dapat. Ya. Artinya begini, saya bilang, you kenapa harus membiarkan hidup itu begitu lama? Ketika Anda ada di dalam masalah, ketika Anda jatuh di titik nol, jangan biarkan keadaan itu begitu aja. Ayat 15, mereka membiarkan kapal mereka terombang-ambing. Ini godaan bagi orang Kristen. Buka mata, buka pikiran untuk terus berada. Semua persoalan itu adalah tanggung jawab diri kita. Tuhan mau menolong orang-orang yang mau menolong dirinya. Kalau you tidur-tiduran, ya you nggak mau cari kerjaan, Tuhan tidak akan memberkati you. Tapi ketika you bangkit, you keluar, you ada masalah, setelah di PHK, you cari kerjaan, sekecil apapun rezeki, gaji yang you alami, you jalani aja. Untuk rezeki itu hak Tuhan yang akan terus mengangkat hidup kita. Semua jemaat Tuhan yang ada di sini, jangan biarkan ketika Anda dalam masalah, jangan biarkan hari-harimu menghilang begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, godaan di tengah badai yang kedua, ketika lawan menjadi, ketika keadaanmu menjadi lawan, jangan membuang hal-hal penting dalam hidup. Ya, coba kasih keluar ayat 18. Ayat 18. Ya, ayat 18 kita baca sama-sama. Dikatakan apa ayat 18? Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ya, jadi mereka membuang kapal ke laut. Godaan kedua yang saya tulis di sini, saat keadaan berubah menjadi lawan, banyak orang membuang hal-hal penting. Tidak sedikit ya, orang Kristen ketika ada masalah, langsung buang jam doanya. Ketika ada masalah, Pak Richard, saya udah malas gereja Pak, saya udah didoakan pendeta, tapi nggak ada mujizat. Saya stres masalah saya. Enggak selesai-selesai. Jadi dia mulai buang ibadahnya. Dia udah mulai buang jam doanya. Iya, dia mulai buang membaca firman. Karena, ayat 18, karena kami sangat heboh diombang-ambing angin badai, maka pada keesokan harinya mereka membuang muatan ke laut. Saudara, ada banyak orang ketika ada dalam masalah, jadi malas berdoa. Ketika orang ada masalah, malas ke gereja cari Tuhan. Ketika orang ada masalah, malas membangun hubungan dengan orang lain. Itu sebabnya saya selalu belajar banyak. Bahwa doa itu mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Doa, baca firman. Saya ada tulis sebuah buku. Yaitu buku itu saya tulis nanti serta dicetak, yaitu setiap hari bersama Pendeta Richard Surinta. Jadi ada 365 khotbah, judul khotbah saya. Jadi satu hari bisa baca 1, 2, hari kedua baca terus. Jadi setiap hari bersama Pendeta Richard Surinta. Jadi itu merupakan
Bapak saya semua ada di sini. Ya, dan kita lihat sini bahwa banyak orang sekarang malas baca Alkitab. Ini gara-gara medsos ini orang itu mau ke gereja aja udah nggak bawa Alkitab, ya. Bawanya handphone. Kalau di handphone lagi baca Alkitab, tiba-tiba WA masuk, lu di mana? Akhirnya Alkitab ya dibuang, bacanya WA, jadi terganggu semua. Jadi saya lebih senang itu kalau ke gereja itu orang bawa Alkitab. Ya, nah itu sebabnya saudara, mari ketika ada dalam masalah, jangan membuang hal-hal penting. Banyak orang membuang doa, baca firman. Banyak orang membuang persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang membuang, ya. Bahkan sekarang banyak orang tidak percaya kepada hamba-hamba Tuhan lagi. Ya, mendingan kita doa sendiri daripada ya banyak pendeta juga nggak benar dan sebagainya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya. Ya, bisa keluarkan ayat 20, ya, ayat 20, godaan yang ketiga. Ya, jadi godaan yang ketiga ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan. Hopeless. Kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Godaan yang ketiga, ketika orang ada dalam masalah, yaitu putus asa. Saya mau katakan kepada saudara, persoalan terbesar orang Kristen itu adalah ketika engkau putus asa. Ketika engkau putus asa, selesailah. Ya, sebesar apapun persoalanmu, tidak terlalu besar dengan kuasa Tuhan dalam hidup kita semua. Itu sebabnya kuasa dalam orang percaya. Ada dua ayat ya, ada dua ayat di dalam Alkitab berkata begini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Ada ya ayatnya. Yang kedua, ayat kedua, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Kita di dalam orang percaya itu, kita mampu mendoakan orang dan orang itu sembuh. Kita mampu mengatasi persoalan seseorang. Kalau kita tidak mampu, maka ayat kedua berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Itu berarti Tuhan yang berperkara untuk seseorang itu dapat melihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya, mari perhatikan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Anda dapat melihat inilah saat terberat orang-orang pada saat itu. Saya percaya mungkin kita semua pernah mengalami hal-hal yang terberat. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa orang yang hebat ketika dia berada di titik nol, dia bisa bangkit kembali. Itu orang-orang hebat. Perhatikan kebenaran ini. Tidak melihat tanda-tanda jalan keluar. Bukan berarti tidak ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan selalu punya cara. Bahkan saat tiada jalan, Dia selalu memiliki cara untuk menyelamatkan kita semua. Itu sebabnya tiga hal ini menjadi renungan bagi kita pada sore hari ini. Dan sebagai kesimpulan, tetap sabar, ya, tetap kuat. Masalah itu tidak mampu menghancurkan kita, dan bukan masalah itulah yang menjadi masalah, tapi bagaimana sikap kita menyelesaikan persoalan. Karena walaupun matahari tidak bersinar, bintang-bintang tidak lagi gemerlap, dan kegelapan menutupi langit dan bumi, Tuhan adalah penolong. Amin.